kasih sudah mengiringi perjalanan pembukaan rangkaian acara dalam kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti, yang kami hormati para senator dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan hari ini, tentunya kita bersama berkumpul di Jawir Space 6 Juni 2021 untuk bersama mengikuti rangkaian acara silaturahmi tim sosialisasi DPD RI dengan Ketua DPD RI. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk hari ini. Dan tentunya hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, sebelum kita akan memulai rangkaian acara dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala adiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampaikan kepada Bapak Nasrullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Kalau bukan pandemi, kami akan membawa semua pengurus kami yang ada di semua kabupaten kota se-Jawa. Kemudian via Zoom juga disaksikan oleh lebih kurang 400 kabupaten kota se-Indonesia. Apa tujuan kami ke sini? Tujuan kami hadir ke sini, yang pertama, beberapa bulan yang lalu kami telah meminta kepada DPD RI supaya membuat pansus yang di sini khusus Komite 3 yang membidangi pendidikan, dan alhamdulillah akan dikabulkan dalam waktu dekat ini. Tujuan dari pansus tersebut adalah kami meminta agar diperjuangkan guru dan tenaga kependidikan honorer dan kategori usia 35 tahun ke atas menjadi PNS. Atau mungkin teman-teman seluruh Indonesia ini harus dengar atau ini yang berat. P3K yang memiliki fasilitas sama seperti PNS. Ini yang kami minta kepada pansus, mungkin Bapak Ketua bisa mendengar. Kemudian apa feedback yang GTK HMK 35+ memberikan kepada DPD RI? Feedback yang akan kami berikan, kami memiliki anggota seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, yaitu termasuk tingkat kecamatan ke desa, yang telah saya sampaikan di lebih kurang 266.000 sekolah. Kami akan membantu sosialisasi semua program-program DPD RI kepada masyarakat, terutama di sekitar sekolah.
kepada murid-murid mungkin akan kami sampaikan apa fungsi dan tugas daripada DPD RI. Karena selama ini sama-sama kita tahu banyak masyarakat mungkin yang belum tahu apa fungsi dan tugas daripada DPD. Maka lewat asosiasi kami, insya Allah kami akan membantu mensosialisasi kepada masyarakat. Ini itu tugas daripada DPD RI. Dan kemudian di medsos juga, insya Allah kami akan berpartisipasi, akan aktif mensosialisasi program-program dari DPD RI. Ini feedback yang kami berikan kepada lembaga negara yang bersedia memperjuangkan kami sesuai dengan visi misi kami, yaitu menjadi PNS lewat Kepres PNS. Ini visi misi kami. Semoga ini bisa ditindaklanjuti oleh DPD RI, dan di sini juga hadir yaitu dari Komite 1, Komite 2, dan Komite 3. Maka di sini dan yang ketiga, kami mohon juga pada waktu yang lain, mungkin karena hari ini kita waktu mendesak, kami minta kalau bisa komitmen daripada DPD RI membuat MOU dengan GTK HNK 35+ supaya punya keseriusan bagi DPD, dan kami juga bisa menunjukkan kepada anggota kami di lapangan, ini kita sudah membuat MOU dengan DPD RI dan kita harus membantu DPD RI sosialisasi program-program dari DPD RI. Dari saya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh DPD RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua DPD RI, Bapak Insinyur Haji Mahmud Mataliti. Yang saya hormati rekan-rekan senator yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang pertama Pak Bustami dari Lombok, yang kedua adalah Bu Evi Aibita dari Nusa Tenggara Barat, dan Bu Silviani Murni dari DKI, dan saya sendiri adalah Bapak Sutrisno dari Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus BPK HNK 35 tahun plus, dan Bapak Ibu para hadirin, peserta rapat yang secara fisik maupun virtual yang saya hormati, serta Bapak Ibu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul para pimpinan, ketua DPD RI serta seluruh tim relawan sosialisasi DPD RI yang saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang dari Jawa Tengah mungkin ada Jawa Tengah. Nah, terima kasih. Bu Ular, ini sekjen dari BPK ini. Kalau dengan karena semua sudah lama kenal, lebih setahun. Kalau Bu Ular sudah hampir 6 bulan lebih ya. Tentunya harapan kami agar peranan Bapak Ibu sekalian di lapangan membantu DPD RI dalam hal sosialisasi peran DPD RI seperti apa. Karena sampai sekarang tuh banyak yang paham DPD RI seperti apa. Kadang-kadang DPD itu apa? DPD PDI atau DPD Golkar, Pak. Karena ini harus tahu bisa penting supaya masyarakat tahu DPD RI itu seperti apa, tugas dan fungsinya seperti apa.
Ini adalah perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak usah takut-takut. Ini adalah sosialisasi hal yang sangat penting bagi lembaga negara. Itulah bahwa itu kalau wani ya jauh lebih, nggak ngerti ya jauh wani. Itu harus gitu. Ya. Kita harus ya bismillah bagaimana membantu TVD dalam sosialisasi sehingga TVD-nya tidak lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena seperti kita ya, seperti saya di Jawa Tengah, luasnya 35 kabupaten kota, anggotanya cuma 4. Yang kecil pun juga 4. Jadi kalau kami untuk sosialisasi saya rasa yang walahan. Saya sudah turun di Jawa Tengah, setelah dilantik itu 29 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota. Insya Allah sisanya nanti akan kita selesaikan. Nah, jadinya nanti kalau memang ada hal yang bisa dikoordinasikan, monggo silakan kita laksanakan kegiatan. Saya rasa nanti Bapak sudah saya tanya, bagaimana Pak biayanya? Kalau memang nanti ada program, sampaikan kepada kami. Insya Allah kita bisa kolaborasi. Insya Allah, jadi ini dasar sampaikan supaya nanti Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah mau bertanya, sama ini apa sih fungsi dari DPD, manfaatnya bagi honorer? Perlu kami sampaikan bahwa kami DPD Komite 3 telah ikut membantu proses P3K. Pertama adalah masalah proses P3K yang tahun 2019 sudah lulus terkatung-katung. Banyak kan 1 tahun lebih. Waktu itu kami kunjungan di Bangka Belitung. Kami waktu itu masih sebagai ketua Komite 3 didatangi oleh teman-teman honorer yang lulus P3K dari perguruan tinggi. Akhirnya menyampaikan persoalan-persoalan, dan malam itu juga kami dengan semua Komite 3 yang ada di Bangka Belitung minta bikin surat langsung ke Presiden. Alhamdulillah ada momen yang tepat waktu Pak Presiden ke Bengkulu, surat disampaikan saat 28. Dan alhamdulillah berhasil. Sebulan setelah itu turunlah CP tentang jabatan yang dapat diduduki oleh P3K. Itu pertama, waktu itu saya senang sekali Pak. Tapi ternyata masih kurang. Penggajian juga belum. Akhirnya waktu nyangkut. Nah, kita berjuang terus. Nah, ini adalah betul-betul murni perjuangan kita di dalam kepedulian kita terhadap P3K pegawai honorer. Yang kedua adalah waktu kami ada kegiatan sosialisasi di Jepara. Adalah sosialisasi 4 pilar yang kami laksanakan di Jepara. Setelah sosialisasi 4 pilar, kami mengundang seluruh pengurus atau ketua pengurus PGRI se-Karisian Pati. Kami di Jepara rapat ngobrol-ngobrol, akhirnya apa? Di antara banyak masalah yang ditumpahkan pada kita, saya minta satu aja yang kira-kira yang krusial apa? Waktu adalah masalah perpres tentang penggajian. Alhamdulillah kami waktu itu bawa tim kami ada, dan dari kabupaten kota itu sebagai saksi di kabupaten ketua pengurus PGRI se-Karisian Pati itu masih sebagai saksi. Akhirnya alhamdulillah waktu itu ada PGRI yang datang ke konsultasi ke Pak Presiden, menyampaikan bahwa berkaitan dengan masalah ulang tahun sekaligus kami titipkan masalah perpres tentang penggajian ini. Alhamdulillah hari itu hari Senin disampaikan Pak Presiden, hari Selasanya sudah terbit perpres tentang penggajian. Ini adalah betul-betul DPR sudah berperan di situ, sehingga inilah yang perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kita dapat bersinergi, tentunya menatap pendidikan bisa lebih baik lagi. Ini adalah belum selesai sampai situ, masih banyak lagi persoalan-persoalan. Masalah P3K, kami minggu kemarin sudah posting di koran berkaitan dengan masalah P3, beberapa catatan yang kami sampaikan. Ini sebetulnya Senin besok kita kan ada raker dengan Mas Menteri, tapi ternyata ditunda Bu ya. Rencana tanggal 17 ini tadi sudah beberapa materi sudah saya sampaikan 2 bulan. Ini beberapa item yang menjadi catatan saya. Sehingga kalau kami ada rapat dengan Mas Menteri, kami minta kepada teman-teman dari Komite 3, tolong saya jangan dibatasi waktu. Kalau yang lain silakan, tapi harus masalah pendidikan saya akan konsentrasi. Jadi ini yang saya sampaikan. Dan satu lagi, setelah rapat di Kaliurang
sudah diputuskan pansusnya. Mudah-mudahan nanti pansus sudah dibentuk, bekerja selama 6 bulan, mudah-mudahan kami mohon doanya dapat menyelesaikan dengan baik. Pansus itu kami juga akan membahas berkaitan dengan masalah guru-guru agama yang diangkat oleh Pemda yang sampai sekarang belum bisa sertifikasi. Ini adalah perjuangan kita. Memang pendidikan adalah masalah yang besar, tidak akan menyelesaikan masalah. Masih ada saja masalah yang terjaga. Tapi komitmen kita, apapun kita harus perjuangkan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang penting kami minta pada teman-teman relawan DPD, saya rasa tidak usah ragu-ragu di lapangan. Ini adalah lembaga legal, ya, lembaga negara yang legal. Sehingga kami pun bisa masuk dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, tingkat RT pun kami bisa masuk. Karena kami mewakili daerah dan masyarakat. Sehingga inilah fleksibel kita dan kita tidak akan takut diintervensi dari manapun juga. Karena DPD adalah independen, tidak ada intervensi dari manapun juga. Apapun yang menjadi aspirasi, insya Allah akan kita sampaikan dengan baik. Untuk itu semua masalah-masalah kalau ada tolong segera disampaikan pada daerah masing-masing. Kalau Jawa Tengah silakan kami langsung. Mungkin dari Jawa Tengah, dari Sukoharjo ada ya Pak Ari ya. Ada. Oh ya ada itu Pak Ari. Itu dulu juga kita dilakukan di Dinas Pendidikan. Masih banyak lagi. Saya rasa terbuka saja kalau saya ada masukan apapun saya terima, nanti kita godok untuk disampaikan pada yang terkait. Harapan kami seperti itu, mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan baik dan menghasilkan yang terbaik bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sutrisno. Ada sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua kami, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti, ya, yang hadir hampir ke seluruh Indonesia. Kami sangat bangga sama ketua kami, ya. Yang saya hormati para senator yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, ada yang Pak Bambang dari Jawa Tengah. Ini ketua saya, Ibu Ketua Profesor Dr. Silviana Murni, None Jakarta yang cantik, yang cerdas, yang akan selalu memperhatikan nasib guru honorer. Berikut adalah Pak Bustami dari Lampung. Ini merupakan pendamping setia Pak Ketua untuk kemana-mana, karena kita punya tekad yang sama untuk mensosialisasikan DPD RI ini ke seluruh Indonesia. Tadi Pak Ketua bilang yang hadirnya untuk itu dengan representasi kami yang cukup besar, kami kadang-kadang tidak dikenal, itu sangat menyedihkan. Ya, saya sangat bangga sama ketua kami, ya, sudah keliling seluruh 34 provinsi, ya, untuk memperkenalkan DPD RI pada seluruh penjuru negeri sampai ke pelosok. Ya, kami harap, ya, tekad kami dari daerah untuk Indonesia itu bisa terlaksana. Ya, jangan, katanya Pak Ketua, jangan membawa permasalahan pusat ke daerah, justru permasalahan daerah ke pusat. Seperti itu tekadnya. Untuk itu kita betul-betul, ya, sama-sama berjuang bergandeng tangan bagaimana supaya DPD RI ini bisa dikenal seluruh masyarakat di penjuru negeri, bahwa eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, perkenalkan saya Bustami Zainuddin. Saya Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Senator asal Lampung. Tugas Komite 2 itu berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi ada 9 kementerian dan 3 koordinator menteri yang menjadi mitra kerja kita
Jadi kalau ada yang berkaitan dengan urusan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum, PU, investasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Berikut juga berkaitan dengan konservasi alam. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berkunjung ke Jogja ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusi. Jadi tugas konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa DPD ini adalah lembaga tinggi negara yang apple to apple-nya sama dengan lembaga kepresidenan. Jadi ada 4 lembaga tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Pertama, lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh presiden. Yang kedua, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat namanya MPR, dipimpin oleh Ketua MPR. Yang ketiga namanya lembaga tinggi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Dewan Perwakilan Daerah. Jadi hanya 3 lembaga tinggi negara, 4 lembaga tinggi negara ini yang dipilih jabatan itu langsung oleh rakyat. Makanya dia dengan presiden itu saudara, kalau dia duduk di depan begini, presiden nggak membelakangi ketua, dia berjejer satu jejer. Beda dengan kabinet ya, kabinet kan pembantu. Kalau kita ini kawannya presiden, kita memanggil presiden aja dengan sebutan saudara. Apa tugasnya? Ada 3. Pertama, tugas pengawasan terhadap ya, pelaksanaan undang-undang yang sudah ditetapkan dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh eksekutif, yaitu oleh presiden. Jadi kerjaan kita ini ngawasi semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif. Jadi tugas kita datang ini mengawasi itu. Yang kedua tugas kita apa? Legislasi. Legislasi ini namanya pembuat undang-undang, membuat regulasi. Jadi kita juga yang diusulkan oleh presiden, kita turut serta dalam memberikan pertimbangan, kemudian mengoreksi dan lain sebagainya. Bahkan undang-undang itu sudah dibuat pun, inilah gunanya kita turun ke lapangan ini. Yang ketiga apa? Selain legislasi adalah budgeting, anggaran. Anggaran ini dalam rangka memastikan bahwa apa yang menjadi program negara itu, baik output dan outcome-nya itu, output dia habis terlihat fisik, betul ada jalannya, tetapi outcome-nya, kemanfaatannya, apakah betul dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai membuat jalan, tahu-tahunya ujungnya itu hanya untuk jalan orang per orang. Oh, misalnya kebunnya pejabat ya. Nah, kita buat jalannya. Rakyat yang lain nggak perlu, malah kebunnya outputnya habis manfaat oleh masyarakat banyak, itu yang kita. Nah, itulah kenapa menjadi perlu kita mengawasi. Kawan-kawan sekalian, di Jogja ini ada 4 orang, tolong optimalkan 4 orang ini. Ada Ibu Ratu Hemas, ada namanya Bapak Gus Hilmi, ada namanya Pak Adnan, ada namanya Pak Khalid Mah. Ngadulah ke mereka. Dan itu apa persoalan di Jogja ini tanggung jawab mereka. Karena hakikatnya mereka diutus oleh rakyat Jogja ini untuk mewakili daerah ini. Ya, tugaskan mereka. Kayak saya ini ditugaskan dari Lampung. Jadi apa yang menjadi keluhan masyarakat Lampung, saya akan perjuangkan. Ya, seperti. Ya, nah, di sini mungkin dari Lampung ada yang nonton kali Zoom ya. Mudah-mudahan ada yang lihat nih orang Lampung ngomong di Jogja ini ya. Nah, ya, mudah-mudahan salam dari Yogyakarta ya. Jadi begitu. Dari Jogja begitu, dari Semarang, dari seluruh Indonesia. Karena ini Zoom, optimalkanlah ya. Jadi kamar di lembaga perwakilan itu ada 2, jangan digunakan cuma 1. Sayang. Gunakan DPR-nya, gunakan DPD-nya. Jadi kuat kalau kita menyampaikan aspirasi.
Kalau di Lampung itu ada 4 DPR, nah DPD-nya ada 20 DPR RI-nya. Kalau 24 ini bergerak, sebenarnya nggak ada persoalan di daerah itu. Seperti itu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, tentu yang lain-lain dari mana, sebut sejarah, fungsi dan lain-lain silakan dibuka di Google ya. Buka sejarah DPD kelihatan semua. Tetapi kami hari ini mengapresiasi terhadap organisasi buruh ini, ya, inilah namanya partisipasi publik. Salah satunya hari ini berinisiatif untuk mensosialisasikan DPD ini kepada masyarakat. Ya, kita ini lembaga resmi untuk mengadu, ya, oleh civil society apa saja yang dirasakan tidak berjalan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita mitra kerjanya presiden. Kalau ada yang nggak beres, nanti kita yang laporan presiden. Itulah gunanya ada perwakilan. Kalau bapak-bapak dari Jogja sendiri semua ke Jakarta, kan repot Jakarta. Makanya ada perwakilan 4 orang itu. Begitu juga Lampung. Gunanya untuk memperjuangkan daripada hak-hak rakyat kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sudah kenal Pak Nyala ya? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu adalah lembaga tinggi negara. Dulu sebelum amandemen, lembaga tinggi itu ada 5. DPR, apalagi? No, DPR, BPK, MA, DPA, betul? Satu lagi? DPR, MPR, belum MPR, BPK, DPR, MA, MK, terus satu lagi? DPA Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang ada 8. 8 itu MPR termasuk sekarang lembaga tinggi negara setelah di amandemen. MPR, DPR, DPD, MK, MK. Nah, ada namanya MK itu konstitusi, Mahkamah Konstitusi, sama KY, ya itu. Jadi ada 8 ya, itu yang bisa dipahami. Saya bukan cerita ininya, DPD-nya dulu. DPD kenapa tidak sering terekspos di media sosial? Kita bukan tidak terekspos. Kita masing-masing memang punya Instagram, Facebook, Twitter, bahkan YouTube channel, podcast, semua kita punya. Twitter tadi, semuanya kita punya. Tetapi persoalannya, kita adalah perwakilan daerah seperti tadi disampaikan oleh Ibu Evi Apitamaya. Kita ada perwakilan daerah, representasi dari daerah. Kita lebih suka bagaimana mengurusi masyarakat kita langsung sampai ke grassroots. Yang perlu diingat, kita tidak pernah membawa masalah pusat ke daerah. Itu yang perlu diingat. Tapi kita membawa permasalahan daerah diselesaikan di pusat. Makanya tagline kita, ini Pak Nyala langsung membuat tagline. Apa tagline-nya? Dari daerah untuk Indonesia. Nah, jadi dari daerah untuk Indonesia. Wajib Nyala ini dari daerah untuk Indonesia. Setuju? Dari daerah untuk Indonesia, setuju? Amin. Bagus, saya senang kata aminnya itu. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan? Ini bukan bicara hanya dapil, tapi persoalan di daerah yang kita bawa ke tingkat pusat, contoh konkret. Karena adalah ketua komite, pasti yang saya akan bawa adalah urusan-urusan, ada 13 koordinasi kementerian yang di bawah komite 3. Antara lain adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, sekarang pakai Dikti dan Ristek. Apa yang dilakukan oleh kita? Ingat dulu namanya IAIN. Kemudian IAIN itu punya keterbatasan. Jadi apa, Mbak? Berapa lama nunggunya? 10 tahun lebih. 9 IAIN di seluruh Indonesia sekarang menjadi UIN. Kita nggak gembar-gembor, tapi
bisa memanggil pembantu presiden yang langsung menangani hal itu. Contohnya, Mendikbudnya dipanggil, Menteri Agamanya karena terkait dengan masalah keagamaan universitas. Siapa lagi? Menteri PAN RB-nya. Siapa lagi? Departemen. Kita panggil semuanya. Kita panggil, Pak Nyala yang panggil langsung. Pak, ini ada permasalahan A, B, C, D. Bagaimana urusan siapa? Ini urusan Menteri Agama. Oke, Menteri Agama jawab. Kemudian urusan apa? Oh, ini urusan Mendikbud. Urusannya apa? Masalah perguruan tinggi. Oke, selesaikan urusannya. PAN RB administrasi, masalah kepegawaiannya. Departemen dalam negeri, masalah kedaerahannya. Selesai. Nggak nunggu lama. Alhamdulillah, itu gerakan kita. Apalagi yang dilakukan? Kemarin ribut-ribut soal masker, soal antigen, soal langsung. Dan kita langsung RDP dengan Menteri Kesehatan. Kita tanya, expose masalah haji. Kita panggil Menteri Agama, kita panggil Kepala KB, BK, Badan Koordinasi Haji. Kita panggil Pak Anggito Abimanyu. Apakah ini uang itu sudah terpakai untuk masalah infrastruktur? Kita langsung tanya. Kita nggak main-main. Apakah soal konferensi pers, masalah pembatalan haji ini sudah kegiatan nyata dan resmi dari lembaga yang ada di Saudi Arabia? Ternyata belum. Langsung kita siapkan RDP. Apalagi yang dilakukan? Terlalu banyak kalau saya sampaikan di sini. Tapi yang pasti, kita keliling. Kenapa negeri ini perlu dibangun? Kenapa kita tidak memperhatikan kearifan lokal dari masing-masing? Kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada di 34 provinsi. Dia adalah para pahlawan yang membangun negeri ini. Dikunjungi, tadi Ibu Evi sudah sampaikan, Pak sahabat saya dari Lampung, Pak Bustami juga sudah menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh beliau? Bahwa kenapa para kerajaan ini, kearifan lokalnya, kerajaannya tidak terpelihara dengan baik. Tidak bagus, tidak dimanfaatkan, karena di sana banyak sekali mereka, anak cucu generasi yang ikut berjasa mendirikan Republik Indonesia. Kita kunjungi satu-satu. Alhamdulillah kita koordinasi langsung dengan kementerian. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah refocusing ini kita akan fokus pada masalah-masalah kearifan lokal. Terakhir, masih banyak, kalau nanti mau ngobrol sama saya silakan. Banyak hal yang sudah diselesaikan oleh beliau. Contohnya GTK Pak Nyala nggak basa-basi, nggak janji-janji, langsung menyampaikan bersama kita seluruh anggota, dan tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, kita nggak RDP udah, langsung bikin pansus. Ketika kita kalau mau bikin tinja atau panja, ini hanya urusan komite 3, tapi Pak Nyala punya feeling yang bagus. Ini bukan urusan hanya komite 3, bukan hanya urusan masalah keguruan, tapi banyak aspek yang diperlukan. Karena itu apa? Perlu dibikin pansus. Kenapa pansus? Karena banyak yang harus terlibat. Komite 1 harus terlibat karena menyangkut daerah, Departemen Dalam Negeri. Siapa lagi yang terlibat? Komite 3 sudah pasti karena koordinasinya masalah guru. Komite 4 anggarannya. Beliau menyatakan pansus. Alhamdulillah. Sekarang sudah tinggal jalan, dan kita sebelum pansus ini nanti keluar SK-nya dan sudah diketok dalam sidang paripurna kita sudah koordinasi. Ternyata, ini saya ambil bocoran, di Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan Ristek yang baru dirubah kemarin, itu ternyata ada 1 juta yang ingin segera dapat NIK. Ternyata daerah yang belum mampu menyerahkan. Kenapa? Karena ada keraguan terhadap departemen. Khawatirnya kalau sudah dikirim nanti ujungnya tanggung jawabnya kepada daerah. Jadi daerah, gubernur semua takut menyampaikan hal itu. Akhirnya sangat teliti. Kemarin kita baru dari Sidrap ya Pak Ketua, dari Sulawesi Selatan ya. Mereka juga mengatakan, Pak, kenapa sudah lulus, sudah rapi,
Tapi kenapa Pak Bupati tidak ingin mengeluarkan suratnya? Saya langsung bersama dengan pimpinan Komisi 3 berdialog dengan Pak Dirjennya, urusan tenaga kependidikan. Ternyata daerah belum trust, saya katakan begitu, dengan kementerian. Belum percaya dengan departemen. Mari Pak Departemen, saya akan bantu Bapak untuk bisa dipercaya oleh daerah. Bapak berjanji bahwa nanti kalau sudah ditandatangani dan bahkan ini bisa, iya Bu, karena baru dari 1 juta baru yang masuk berapa Pak? 300.000 yang masih ada kemungkinan 700.000 lagi yang bisa masuk. Kenapa yang di atas usia 35 plus tidak bisa? Padahal pengabdiannya sudah luar biasa. Kita tahu ada computer assisted test. Kita sudah melihat matriksnya, berapa tahun di mana dan bikin fakta integritas, bikin tanggung jawab mutlak, semuanya ada. Nggak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak. Saya katakan begitu. Saya kira itu saja dan saya berterima kasih Bapak Ahmad Abdullah Lanyala Mahmud Mataliti mengikuti sambutan sekaligus pengarahan dari Ketua DPD Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di BDRI, Bapak Nasrullah dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Dan di sini juga ada sahabat saya, Pak Farid, Ibu Yuni. Pak Farid ini Ketua Pemuda Pancasila Yogyakarta. Ini Ketua Perindo, DPD Perindo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Saya beserta rombongan DPD RI dan staf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal ibadah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sejak bulan Oktober 2020 tahun lalu, kami pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepakat telah memperkenalkan tagline yang menjadi spirit kerja, yaitu dari daerah untuk Indonesia. Kalimat ini bukan sekedar kalimat, tetapi merupakan posisi yang sengaja kami ambil dan perankan untuk meneguhkan diri sebagai wakil daerah. Kami para senator dalam sumpah jabatan kami saat dilantik sudah berjanji atas nama Tuhan bahwa kami akan bekerja sesuai tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPD RI yang merupakan wakil daerah di pusat. Kamilah orang-orang daerah yang bukan berasal dari partai politik, yang bekerja untuk daerah, mewakili daerah, dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Karena itu, saya berterima kasih kepada tim sosialisasi DPD RI yang hari ini berkumpul dan silaturahmi di Yogyakarta. Karena Anda sudah menjadi kepanjangan tangan kami. Tadi ada catatannya, ada MOU dengan kami dari DPD RI, bahwa kita akan memperjuangkan guru-guru. Jadi, perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini supaya tidak ada transaksional. Saya bersama anggota DPD RI secara ikhlas membantu kalian semua. Tidak ada satupun kita minta imbal balik.
seperti yang Anda katakan tadi, bahwa kalau kita memperjuangkan guru honorer, nanti Anda semua mau jadi tim sosialisasi. Saya pertegas dengan mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak butuh itu. Saya bekerja bersama-sama untuk memperjuangkan honorer itu tanpa ada aliran. Jadi kita menjaga jangan sampai kita sama-sama berdosa. Nanti Anda mengucapkan seperti itu, sedangkan kita sudah bergerak, ternyata masih ada juga yang tidak sesuai dengan janjinya sendiri. Jadi itu saya katakan karena penting buat saya, bahwa saya bersama-sama anggota DPD RI itu dengan jelas pada saat kita dilantik itu disumpah atas nama Allah untuk bergerak mewakili daerah. Ya, jadi saya pertegas kembali bahwa kita kalau dibantu oleh tim sosialisasi, kami berterima kasih. Ya, kami digandengkan dengan bahwa tadi yang Pak Nasrullah katakan bahwa ada timbal balik, saya tegaskan saya nggak butuh itu. Betul ya? Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa DPD RI ini bukan dipilih oleh presiden, bukan dipilih oleh atasan dari mereka. DPD RI ini murni dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya. Apalagi beda sekali dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu dia dipilih oleh kelompoknya partai. Kemudian dia bisa masuk menjadi calon legislatif, dia ditunjuk oleh ketua partai. Kalau DPD RI ini murni kita berjuang sendiri, kita berusaha bisa mendapatkan urutan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi karena perjuangan ini semualah itu yang membuat kami dari DPD RI bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pemberian dari siapapun juga. Itu adalah sudah takdir Allah mempercayai kita diberi tugas. Makanya saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan semua, kita jangan sampai ingkar sama sumpah kita. Karena bagaimanapun juga pada saat di akhirat nanti kita akan dimintai semua pertanggungjawaban apa yang kamu kerjakan sebagai anggota DPD RI di dapilmu masing-masing. Itulah yang membuat mereka dengan giat turun ke daerah. Kemudian perlu saya sampaikan juga kenapa saya sengaja sosialisasi keliling daerah di 34 provinsi. Karena memang saya sadari bahwa kita ini tidak dikenal sama orang. Karena tidak dikenal sama orang itulah yang membuat saya memperkenalkan diri bahwa DPD RI itu seperti ini. Tugasnya itu satu, yang pasti dia harus mencari aspirasi-aspirasi dari daerah. Jadi siapapun juga yang ada yang merasa didolimi sama siapa saja, kemudian ada masalah yang perlu dia sampaikan, dia tinggal bersurat kepada kita. Tapi ingat, kita ini punya kepanjangan tangan. Ada 4 anggota DPD RI di setiap provinsi, dan mereka semua punya tugas untuk menerima aspirasi dari rakyatnya. Kalau sampai ada anggota DPD RI yang tidak mau menerima aspirasi dari rakyatnya, silakan laporkan saja, suruh copot itu orang. Jadi tidak usah segan-segan. Kalau ada di Jogja sudah jelas anggota DPD RI itu adalah Ibu Ratu, kemudian ada Gus Hilmi, kemudian ada Afnan, ada Khalid Mahmud. Mereka punya tanggung jawab terhadap rakyatnya yang ada di Yogyakarta. Jadi jangan segan-segan minta tolong sama Bu Ratu kalau ada kesusahan terhadap rakyat di sini. Ya, jadi saya sengaja sampaikan kepada Bapak Ibu, saluran yang pasti gunakan DPD RI, insya Allah akan didengarkan. Dan saya selalu katakan kepada teman-teman di DPD RI, jangan bawa masalah pusat ke daerah.
Kita nggak usah ikut-ikut masalah pusat kemudian kita bawa ke daerah. Cukup kita bawa masalahnya daerah, kita bawa ke pusat, kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut saya berdiri di sini. Karena kalau saya larut-larut di sini nanti Bapak Ibu bosen semua. Dan kebetulan saya juga masih ada acara dikumpul dengan para siapa tadi Ustaz, para BEM UMI dan pedagang pasar. Jadi masih panjang perjuangan kita. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, kalau memang ada aspirasi, sekaligus kalau yang Zoom kan tidak ketemu sama kita langsung, silakan buat tertulis. Di situ ada, di setiap provinsi itu ada 4 wakil kita, silakan disampaikan kepada mereka. Mereka semua punya kantor di daerah, silakan ditemui. Yang mana? Kalau di Jogja itu di Jalan Kusuma Negara nomor 133. Mujamuju, Kecamatan Kumbuljarjo, Kota Yogyakarta. Ya, yang dari Jogja ini, tapi banyak yang dari luar ya. Silakan. Dan dari provinsi lain itu silakan juga. Bila perlu surat itu ditembuskan juga kepada Ketua DPD RI supaya saya bisa langsung monitor kalau ada sampai anggota DPD RI di daerah belum menyampaikan kepada kita. Kita selalu tidak pernah saya selalu menumpuk pekerjaan. Saya selalu langsung kalau begitu ada langsung kita kerjakan, langsung kita beri tugas. Contohnya saja seperti di Keraton Solo, kita kemarin sudah menerima aspirasi dari kedua belah pihak yang berseteru. Akhirnya kebetulan ada Pak Bambang Sutrisno, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, langsung saya kasih tugas di depannya mereka semua itu. Begitulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya pengantar dari saya ini sebagai pertama kali. Nanti untuk selanjutnya kita bisa melalui telepon atau melalui WA atau melalui surat, nanti mudah-mudahan kita bisa terima semua. Untuk masalah guru honorer, saya tidak bisa bercerita panjang, Nasrullah juga sudah pernah ketemu saya, dan kita semua sudah bergerak, kita tinggal berdoa, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Dalam hal ini sudah memberikan pengarahnya juga. Namun sebelumnya Bapak, kami mohon berkenan dan juga Ibu, ini ada sebuah kejutan. Baru saja saya dapat informasi dari rekan-rekan GTK HNK 35+. Ada sebuah kenang-kenangan yang akan diberikan kepada Bapak dan juga Ibu. Kami mohon berkenan dapat berdiri Bapak dan juga Ibu. Kali ini secara simbolis baru saja saya dengarkan karena dalam rangkaian acara ini berlangsung ada sebuah karya seni yang mungkin tak ternilai harganya. Namun dapat kita lihat ini merupakan bentuk ketulusan rekan-rekan dari GTK HNK 35+ mendukung DPD Republik Indonesia. Kami persilakan secara simbolis. Wow, sebuah karya seni yang tak ternilai harganya. Namun kita ketahui dari segala ketulusan dan bentuk sayatan gunting yang begitu rapi, tentunya memberikan arti tersendiri Bapak Ibu, bahwasanya dalam proses secara acara dalam kesempatan kali ini rekan-rekan dari GTK HNK 35+ benar-benar luar biasa untuk mendukung DPD Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, terima kasih. Kami mohon